Amelia Rizka akan menerangkan tentang perspektif global, khususnya tentang hakikat dan konsep perspektif global yang akan meliputi tentang definisi, tujuan, dan juga dimensi perspektif global. Nah, bagaimana itu dan seperti apa penjelasannya? Yuk ikuti video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang perspektif global, terkhusus tentang hakikat dan konsep perspektif global, yang nanti di dalamnya akan belajar tentang definisi, tujuan, dan juga dimensi perspektif global. Perspektif global memiliki arti suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau sisi internasional. Agar lebih paham tentang perspektif global, mari kita mempelajari isu-isu masalah global yang dilihat dari sudut pandang global atau umum. Isu yang pertama saya ambil adalah isu lingkungan. Sebagai contoh isu lingkungan adalah kasus kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang dulu pernah dialami Pulau Kalimantan di Indonesia ternyata tidak hanya memberikan kerugian pada Indonesia saja, tetapi banyak juga negara tetangga yang terkena dampaknya. Seperti contohnya, jadwal penerbangan yang tergeser karena kabut kebakaran, listrik yang padam, dan juga polusi udara yang meningkat akibat kebakaran hutan. Ternyata kebakaran hutan memiliki dampak global yang lumayan banyak ya. Isu yang kedua saya ambil adalah isu HAM. Sebagai contoh isu HAM adalah penindasan etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Konflik antara dua etnis Rohingya dan Rakhine yang ada di Myanmar ternyata memiliki dampak kepada negara-negara tetangga Myanmar. Sebagai contoh, kita, negara Indonesia, termasuk negara yang menjadi tempat pengungsian warga etnis Rohingya yang tertindas di Myanmar, sehingga negara Indonesia pun terkena dampaknya akibat konflik dua etnis di Myanmar tersebut. Isu selanjutnya adalah isu studi dunia tentang jaringan 5G yang masih dianggap belum aman. Jaringan internet yang berawal dari jaringan 2G sekarang upgrade menjadi jaringan 5G. Berikut istilah-istilah jaringan internet yang ada di dunia. Dan sekarang akan memiliki jaringan internet baru yaitu 5G yang dikenal memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada jaringan 4G. Tentu saja hal ini memiliki dampak positif dan juga negatif kepada kehidupan manusia. Walaupun memiliki keunggulan yang 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan 4G, jaringan 5G memiliki kelemahan dalam privasi dan keamanan. Kemudahan dalam mentransfer data berkualitas tinggi menjadi penyebab rentannya tingkat keamanan. Sekarang kita akan mempelajari tentang globalisasi, yang tentu saja globalisasi memiliki keterkaitan dengan perspektif global. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses penduniaan. Artinya, segala aktivitas diperhitungkan untuk kepentingan dunia. Ini disebabkan oleh saat ini tidak ada lagi suatu bangsa yang homogen dan statis. Setiap bangsa berkembang berkat interaksi dengan bangsa lainnya. Kita harus terbuka dengan dunia luar, tetapi kita harus tetap kokoh dengan akar budaya bangsa kita. Globalisasi di Indonesia terbagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, dan juga bidang budaya. Dalam bidang ekonomi, ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Hadirnya pasar bebas karena lahir APEC dan AFTA, sehingga memudahkan kita mendapat barang dari luar negeri. Dalam bidang politik ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, yaitu suatu masyarakat di mana setiap anggotanya ikut aktif dalam kehidupan bersama dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Sedangkan masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang menghormati nilai HAM,
merupakan masyarakat madani yang hak dan kewajibannya dihargai dan dijunjung tinggi. Dalam bidang budaya, globalisasi kebudayaan merupakan proses di mana informasi, komoditas, dan gambaran-gambaran yang diproduksi di belahan dunia tertentu masuk ke aliran global yang menipiskan perbedaan-perbedaan kebudayaan antara bangsa-bangsa hingga individu-individu. Dengan pertumbuhan iptek yang pesat, maka era globalisasi lebih mudah mempelajari budaya negara lain. Contohnya saja melalui aplikasi YouTube. Globalisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: informasi, geopolitik, ketergantungan, dan pendidikan. Ciri-ciri informasi artinya globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperlukan oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Ciri geopolitik ditandai dengan globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan sekaligus mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit dipertemukan. Ciri selanjutnya adalah ketergantungan. Ya, ketergantungan antara beberapa negara saat ini terlihat jelas, seperti contohnya ketergantungan dalam bidang ekspor-impor barang atau yang lainnya antara dua negara atau lebih. Ciri selanjutnya adalah dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebab dalam hal gagasan, pembaruan, dan inovasi dalam struktur, isi, dan metode pendidikan, serta pengajaran sudah lama terjadi yang menunjukkan globalisasi. Ini telah lama terjadi melalui literatur atau kontak antara pakar mahasiswa. Selanjutnya adalah dampak globalisasi. Tentu saja globalisasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif sebagai contoh saja mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya perkembangan teknologi tentunya, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses sebuah berita dan berpikir lebih maju. Selanjutnya, perubahan nilai sikap. Perubahan nilai sikap dalam era globalisasi merupakan era untuk mengejar atau meningkatkan kualitas dan keunggulan, sehingga masyarakat menjadi lebih dinamis, aktif, dan kreatif. Jadi mereka memiliki cara berpikir berdasarkan akal dan logika, bukan secara emosi atau berpikiran picik. Dampak selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Dalam era globalisasi ini dapat menyebabkan munculnya mega kompetisi dalam masyarakat, di mana setiap orang berlomba untuk berbuat menjadi yang terbaik, sehingga suatu bangsa akan dituntut kualitas hidupnya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif pertama adalah dapat menjadi ancaman budaya. Globalisasi ini melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal. Contohnya saja, semakin lunturnya sikap gotong royong, setia kawan, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam kehidupan manusia. Dampak negatif yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Salah satu contoh perubahan gaya hidup yang paling mencolok di negara kita adalah gaya berpakaian anak remaja yang tidak cocok dengan jati diri bangsa Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi dampak negatif dalam globalisasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, pada saat ini anak-anak usia kecil sudah mulai menggunakan alat komunikasi yang diiringi dengan kurangnya pengawasan dari orang tua. Hal tersebut menyebabkan mereka menjadi lebih senang bermain gadget daripada belajar. Setelah kita mempelajari dampak globalisasi, maka bagaimana sikap kita terhadap globalisasi? Yang pertama tentu saja kompetitif. Masyarakat harus terbuka, harus penuh kompetisi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya adalah kualitas. Kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas. Lalu, melek digital. Iptek berkembang sangat pesat sehingga masyarakat dituntut melek digital agar tidak ketinggalan zaman. Lalu, sikap adaptif dan cepat belajar harus dimiliki agar dapat mengikuti era globalisasi. Memahami dan mengamalkan nilai Pancasila juga harus dimiliki oleh pribadi bangsa.
Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara ini, yang mana pada setiap butirnya mengandung nilai-nilai luhur sehingga kita harus memahami serta mengamalkannya untuk menghindari lunturnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut. Sikap yang harus kita miliki selanjutnya adalah menyaring informasi dan budaya yang masuk. Seiring perkembangan teknologi di era globalisasi ini, tentunya kita kan lebih mudah untuk mengakses suatu hal, nilai, budaya, dan paham yang baru. Sehingga kita harus pandai untuk memilih dan menyaring mana yang sepantasnya diterapkan di suatu negara tersebut. Sikap yang terakhir adalah melestarikan kebudayaan dan tradisi. Dengan melestarikan kebudayaan dan tradisi, tentunya akan memperkuat, mencegah tradisi serta kebudayaan punah atau luntur akibat arus globalisasi. Tujuan perspektif global. Tentu saja perspektif global memiliki tujuan dengan beberapa poin berikut ini. Tujuan yang pertama adalah mengetahui masalah global. Sebelum mempelajari perspektif global, ketika ada bencana alam seperti kebakaran hutan yang tadi saya ambil isu lingkungan, kita hanya berfokus pada masalah nasional, bagaimana cara memadamkan api dan menanggulangi korban-korban bencana, baik yang sesak napas ataupun luka-luka. Namun setelah mempelajari perspektif global, kita juga tahu bahwa kebakaran hutan memiliki dampak secara global, seperti tadi, yaitu dampak penerbangan pesawat baik ke dalam ataupun ke luar negeri yang terhambat jadwalnya. Selanjutnya adalah mempelajari masalah lintas budaya. Lintas budaya merupakan istilah yang sering kita gunakan untuk menjabarkan situasi ketika sebuah budaya berinteraksi dengan budaya lain. Contohnya, seperti yang terjadi dalam kegiatan wisata. Pandangan atau pemahaman wisatawan dari Jepang akan berbeda jika dibandingkan dengan wisatawan asal Inggris atau bahkan jika dibandingkan dengan wisatawan lokal ketika melihat fenomena upacara ngaben di Bali. Poin tujuan selanjutnya adalah memahami dan mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari, kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya pada daerah pedesaan, memiliki profesi sebagai petani. Seringkali kita berpikir apabila para petani di Indonesia mengalami gagal panen, hanya fokus pada masalah dalam negeri saja, seperti berkurangnya bahan makanan dan nasib para petani. Masalah gagal panen pun juga dapat dirasakan dan menghambat secara global kegiatan ekspor hasil panen dari para petani seperti sawit, teh, kopi, dan lain-lain. Tidak dapat dibatasi pada masalah lokal ataupun secara nasional saja. Dimensi atau ruang lingkup era globalisasi jika dikaitkan dengan pelajaran sekolah dasar, maka pelajaran yang cocok adalah IPS, PPKN, dan juga seni budaya. Dimensi perspektif global sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ekonomi, geografi, PPKN, dan sejarah. Dalam dimensi ekonomi, pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau mengganggu ekspor. Kebijakan perdagangan bebas tidak selalu berarti bahwa pemerintah meninggalkan semua kontrol dan pajak impor serta ekspor, melainkan bahwa menahan diri dari tindakan yang khusus dirancang untuk menghambat perdagangan internasional, seperti hambatan tarif, perbatasan mata uang, dan atau kuota impor. Dimensi selanjutnya adalah dimensi geografis. Perkembangan ekonomi politik budaya tidak lagi mengenal batas geografis, sehingga hubungan antar negara tidak terbatas oleh batas geografis saja. Contohnya saja, untuk menghubungi teman atau kerabat atau saudara di lain negara dapat dilakukan dengan video call tanpa datang ke sana. Dimensi selanjutnya adalah PPKN, Pancasila dan kewarganegaraan yang menjadi ideologi dan dasar negara harus ditanamkan sejak usia dini, sehingga diharapkan timbul rasa nasionalisme yang tinggi, guna mengimbangi era globalisasi yang akan melindungi norma-norma negara. Contohnya, guru mengajarkan nilai tata krama dan pengamalan Pancasila kepada peserta didik.
Dimensi yang terakhir adalah sejarah. Masyarakat, terutama guru, harus dapat mengarahkan dan memberi pemahaman tentang sejarah dan budaya terhadap anak usia dini, agar budaya yang dimiliki tetap lestari tanpa tergeser oleh budaya luar yang mudah masuk ke Indonesia. Contohnya saja, seorang guru bercerita tentang proses kemerdekaan Indonesia dalam pelajaran IPS. Nah, itu tadi penjelasan tentang hakikat dan konsep perspektif global. Sekarang kita sudah tahu tentang definisi perspektif global, tujuan perspektif global, dan juga dimensi perspektif global. Dengan demikian, ada baiknya kita menerapkan konsep perspektif global dalam kehidupan sehari-hari, karena kita dapat melihat dunia secara lebih luas dengan pandangan global, tidak hanya menganut pada pandangan kita saja. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton.